Astagfirullahalazim, ya Allah, iki artis-artis kok ono sing operasi potong lambung barang iki. Aduh. Terus ono arek sing bobote 200 kilo. Ih, kok nemen sih obesitas iki? Ya apa iki? Duh, aku tak timbang sik ya. Astagfirullahalazim, lah kok naik 4 kilo aku? Astagfirullah. Waduh, kok nemen ya obesitas iki. Penake dibahas ahli gizi iki. Sik, tak telepon Bu Nuning. Halo, Bu Nuning. Lagi sibuk ndak, Bu? Gak sih, Han? Ono apa, Han? Bu Nuning, ini loh, Bu. Saya habis baca berita, scroll. Iku artis-artis, Bu, obesitas, terus sampai potong lambung, Bu. Terus ada anak sing beratnya 200 kilo. Aduh, Bu, ngeri. Dibahas di podcast, mau ya, Bu, ya? Oke, wis. Sesuk ya. Wah, makasih loh, Bu Nuning. Siap, Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obsesi, obrolan seru bareng instalasi gizi. Bersama saya, Hana. Nah, siang ini kita kedatangan ahli gizi nih. Kita mau bahas tentang obesitas atau kegemukan. Selamat datang Ibu Reni Suhartini. Alhamdulillah, sehat ya Ibu Nuning? Alhamdulillah sehat, Mbak Hana. Alhamdulillah, Ibu Reni Suhartini ini biasa kita panggil Ibu Nuning. Ibu Nuning ini merupakan ahli gizi rawat jalan di RSSA. Sekarang kan banyak ya Bu ya kasus obesitas. Bahkan artis-artis itu menyebut dirinya obesitas, gendut, segala macam. Sebenarnya menurut definisi, obesitas itu apa Bu Nuning? Ya Mbak Hana, obesitas itu adalah ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang dikeluarkan. Jadi untuk mengetahui apakah dia obesitas atau tidak, itu kita harus mengukur indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh itu diperoleh dari kita mengukur berat badan dan tinggi badan. Jadi selain itu juga Mbak Hana, untuk mengetahui apakah kita itu obesitas atau tidak, itu kita bisa pakai lingkar perut atau lingkar pinggang. Jadi ada standarnya. Untuk lingkar perut pria itu dikatakan obesitas apabila di atas 90 cm, kalau untuk wanita di atas 80 cm. Jadi kita harusnya nggak sembarangan ya Bu ya menyebut diri kita ini obesitas karena ada standarnya. Iya Mbak Hana, harus kita hitung dulu IMT dan lingkar perutnya. Nah Bu Nuning, penyebab obesitas itu kan katanya karena kebanyakan makan. Selain karena kebanyakan makan, karena apa lagi Bu Nuning? Gini Mbak Hana, berarti untuk obesitas itu memang salah satunya adalah konsumsi makanan yang tinggi lemak, tinggi karbohidrat dalam jangka waktu lama tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik. Tapi nggak cuma itu aja, ada sebab-sebab yang lain seperti kelainan bawaan, kemudian konsumsi obat-obatan, juga ada karena misalkan gini nih, mood kita lagi nggak bagus ya, itu kan kadang kita akhirnya makan, lagi bete nih, makan yang banyak, itu juga salah satu penyebab dari obesitas. Wah, tentang mood ya Bu ya, berarti mood kita harus selalu bagus ini ya Bu ya. Nah Bu Nuning, kalau bicara mitos ini Bu ya, katanya obesitas itu karena genetik juga, betul nggak ya Bu? Betul Mbak Hana, salah satu dari obesitas itu karena genetik. Jadi kalau misalkan salah satu dari orang tuanya itu obesitas, peluangnya 40-50%. Sedangkan untuk kalau dua-duanya obesitas, peluangnya menjadi meningkat 70-80%. Berarti fakta ya Bu Nuning ya. Terus ini Bu,
Ada yang bilang obesitas itu karena pilihan atau jalan hidup, jadi bukan termasuk penyakit. Itu termasuk fakta atau mitos? Itu termasuk mitos, Mbak Hana, karena obesitas itu masuk dalam golongan disease atau penyakit, karena definisi dari penyakit sendiri adalah ketidaknormalan atau disfungsi dari sebuah organ atau sistem dalam tubuh kita. Jadi obesitas tergolong sebagai penyakit. Wah, berarti apa yang jadi omongan di luar sana itu kurang tepat ya Bu Nuning ya. Bahwa obesitas itu tergolong penyakit, bukan gaya hidup. Ya. Terus ada yang bilang ini Bu, kalau obesitas atau kegemukan itu karena pola makan paginya yang kurang tepat. Itu menurut Bu Nuning bagaimana? Iya benar itu Mbak Hana, karena kalau kita melewatkan sarapan atau makan pagi, itu cenderung kita akan ngemil. Nah, ngemilnya itu bisa macam-macam, yang akhirnya tidak terkontrol, bisa menyebabkan, kalau keseringan nih ya, itu bisa menyebabkan kegemukan. Jadi, apa ya, sebaiknya kita sarapan pagi supaya kita nggak akhirnya ngemil ke makanan-makanan snack-snack, atau makanan mungkin yang padat ya, yang kalau cenderung keseringan ya, pasti akan menambah berat badan. Bisa terjadi kegemukan. Oh gitu, berarti kita harus rutin berarti ya Bu ya sarapan ya. Tadi sebaiknya seperti itu. Bu Nuning sudah sarapan? Sudah dong Mbak Hana. Alhamdulillah. Bu Nuning, ada yang bilang ya kalau orang obesitas mau turun berat badan, tapi katanya karena punya tulang yang besar, itu sebenarnya mitos atau fakta Bu Nuning? Mitos Mbak Hana, karena berat tulang itu bagian kecil dari berat badan. Seiring dengan pertumbuhan, massa tulang akan bertambah. Beda ceritanya kalau massa lemak yang bertambah. Jadi tidak berhubungan dengan massa tulang. Wah, menarik sekali ya Bu ya tentang obesitas ini. Dari tadi kita udah bahas tentang mitos dan fakta tentang obesitas. Nah, sebenarnya Bu Nuning, cara mengatasi obesitas atau kegemukan ini bagaimana? Iya Mbak Hana. Salah satu caranya dengan defisit energi atau mengurangi asupan kalori dari makanan. Bisa dimulai dari 500 kilokalori per harinya. Selain itu juga diimbangi dengan konsumsi karbohidrat kompleks, contohnya havermut, oatmeal, nasi merah. Konsumsi lemak juga harus diperhatikan, dipilihkan lemak yang sehat, contohnya alpukat, kacang-kacangan. Kemudian juga konsumsi serat. Nah, serat ini bisa diperoleh dari sayuran dan buah-buahan. Untuk konsumsi sayur itu sebaiknya 3-4 centong per kali makan. Kemudian untuk buah itu bisa 2-3 porsi dalam satu hari. Cara memasak juga harus diperhatikan, mulai mengurangi konsumsi minyak atau santan. Kemudian juga cara memasaknya mulai dikurangi yang digoreng-goreng itu. Porsi snack juga mulai harus diperhitungkan, yang awalnya dulu kita nggak memperhatikan ya, porsi snack itu harus kita hitung lagi atau kita perhitungkan supaya tidak berlebihan. Kemudian kalau malam hari misalkan lapar, itu kita alihkan ke minum air putih. Jangan kemudian jajan bakmi, nasi goreng, capcay yang biasanya ini ya, malam hari kan biasanya banyak yang jualan itu ya. Itu Mbak Hana. Nah, itu godaannya loh Bu. Kenapa ya? Tuh kan nasi goreng, bakmi itu bukanya itu mesti malam-malam, kan saya tergoda toh Bu ya. Nah, Bu Nuning, ada yang diet pakai obat herbal. Itu sebenarnya aman nggak Bu Nuning? Nggak aman Mbak Hana, karena itu kan untuk penelitiannya itu belum sampai ke efek jangka panjangnya seperti apa. Jadi kadang sesaat ya, kayak instan gitu loh. Gitu Mbak Hana. Nah Bu Nuning, kalau di luaran sana itu ya ada yang diet itu sampai nge-gym, terus lari-lari. Sebenarnya kalau lagi diet, nambah aktivitas fisik itu ngefek nggak ya Bu Nuning? Ngefek Mbak Hana. Jadi olahraga rutin itu bisa untuk penurunan berat badan. Olahraga selama 1 jam bisa menurunkan 300-600 kilokalori. Nah, 300 kilokalori itu setara dengan 1 slice pizza Mbak Hana.
Waduh Bu, satu slice pizza ternyata kalorinya banyak sekali. Nah, saya kalau ngemil 2-3 slice. Bu Nuning, terima kasih atas sharingnya siang hari ini. Mungkin ada closing statement dari Bu Nuning. Silahkan, monggo. Kurus atau gemuk adalah pilihan, tapi makan enak dan sehat adalah kebutuhan. Makan untuk hidup bukan hidup untuk makan. Jadi pilihlah makanan yang tepat dan bergizi. Tepat dan bergizi. Tepuk tangan untuk Bu Nuning. Terima kasih atas kehadirannya, kesediaannya untuk mengisi podcast gizi. Bu Nuning dan teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Kepada Sobat Obsesi, sampai ketemu di podcast lainnya dan sampai jumpa. Salam obsesi.